Darling, you send me. Darling, you send me. Selamat siang ya semuanya. Nama saya Enengah Hadiasta. Cukup panggil Nengah saja ya. Riwayat pendidikan saya S1-nya di ITB itu tahun 1985 sampai 1991. Kemudian S2-nya juga di ITB 1995 sampai 1997. Nah, untuk S3 ini sedang dalam ini ya, ongoing. Nah, kakak saya adalah konversi energi. Kemudian saya biasanya berkantor di lab mesin-mesin fluida. Bidang keahlian saya adalah mekanika fluida dan terapannya yaitu mesin-mesin fluida. Oke, demikian perkenalan dari saya. Oke, mengenai riset yang sedang saya lakukan saat ini adalah berjudul pengembangan turbin air dengan head sangat rendah ya, di bawah 2 meter, lengkap dengan generator magnet permanen, prototype, dan pengujian laboratorium. Nah, ini penelitian ini adalah mengenai pemanfaatan energi air ya, terutama yang headnya rendah di bawah 2 meter. Nah, ini masih banyak sumber atau potensi energi hidro yang dengan head rendah ya, sebagai contoh misalkan saluran-saluran irigasi, sungai-sungai, kemudian saluran-saluran lain, misalnya saluran cooling water pada pembangkit-pembangkit. Nah, ini sebenarnya masih memiliki energi meskipun headnya sangat rendah ya. Dalam penelitian ini kita akan coba kaji pemanfaatan energi hidro ya dengan head yang sangat rendah tersebut. Nah, kemudian mengenai generator turbinnya sendiri, itu kami di sini membuat turbin dan generator itu kompak ya. Dalam hal ini turbin dan generator menjadi satu kesatuan, yaitu menggunakan generator magnet permanen. Nah, dalam hal ini rotornya turbin itu sekaligus berfungsi sebagai rotornya generator. Nah, sehingga desain turbin atau konstruksi turbin menjadi kompak ya. Diharapkan itu tidak banyak menghabiskan tempat dan juga dari sisi biaya bisa ditekan gitu ya, bisa menjadi lebih murah. Nah, untuk penelitian ini kami bekerjasama dengan LIPI ya, karena LIPI memiliki tenaga ahli dan peralatan ya khususnya untuk generator. Jadi kita libatkan LIPI dalam ini sebagai tim peneliti. Nah, jadi dalam hal ini nanti kita kolaborasi ya dengan lembaga penelitian di luar ITB yaitu LIPI untuk mendapatkan suatu hasil nanti yang optimal, kira-kira demikian. Nah, adapun luaran dari penelitian ini itu adalah pertama yang jelas adalah paper ya atau jurnal internasional. Diharapkan sih Q1 dan atau Q2 ya atau Q2 gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua purwarupa atau model dengan skala laboratorium. Jadi artinya dalam penelitian ini juga nanti akan dihasilkan model ya khususnya untuk pengujian di laboratorium. Nah, riset-riset yang nanti akan kami lakukan ya, kami masih tetap di dalam perancangan mesin-mesin fluida ya, optimalisasi. Di sini nanti diharapkan adalah bahwa hasil rancangan mesin-mesin fluida, apakah itu turbin, apakah itu pompa, apakah itu kompresor ya, itu dengan efisiensi yang tinggi. Nah, diharapkan dalam hal ini bahwa energi yang bisa dimanfaatkan itu sebesar mungkin ya. Nah, demikian juga untuk pompa misalkan. Dalam hal ini nanti kalau kita dapatkan desain pompa yang dengan efisiensi yang tinggi, yang optimal, itu diharapkan nanti energi atau daya yang diperlukan untuk menggerakkan pompa tersebut itu bisa lebih rendah dibandingkan dengan desain-desain yang sudah ada sebelumnya. Kedepannya seperti itu kira-kira. Jadi dalam hal ini masih terbuka ya penelitian khususnya dalam mesin-mesin fluida. Jadi yang kami lakukan adalah penelitian dalam mesin-mesin fluida khususnya fluida cair ya, seperti pompa, kemudian turbin air gitu ya, termasuk juga fluida yang kompresibel seperti kompresor gitu ya. Jadi kita juga sedang meneliti itu. Nah, itu topik penelitian yang kedepannya masih dan kami akan lakukan ya. Jadi kalau ada mahasiswa nanti yang tertarik mengenai penelitian ini khususnya dalam optimalisasi desain, nanti bisa bergabung bersama kami ya di lab mesin-mesin fluida. Oke, demikian penelitian yang nanti kedepannya akan kami lakukan gitu ya kira-kira ya. Pertama tadi untuk penelitian yang sedang berjalan, kami sudah melakukan kerjasama dengan LIPI. Nah, jadi dalam hal ini baik kerjasama sumber daya
manusia gitu ya, peneliti maupun dari sisi peralatan. Jadi dalam hal ini kita libatkan peneliti-peneliti dari LIPI, kemudian peralatan-peralatan yang ada di LIPI, kita nanti akan coba manfaatkan untuk penelitian ini. Nah, kerjasama lain yang sedang saya khususnya lakukan dengan instansi atau lembaga-lembaga lain di luar ITB, diantaranya adalah dengan Pemkot Bandung. Saya kebetulan saat ini menjadi anggota tim ahli bangunan gedung atau TABG. Jadi saya diminta oleh Pemkot Bandung untuk sebagai narasumber ya di dalam memeriksa desain-desain dari khususnya desain sistem mekanikalnya ya, seperti pemadam kebakaran, kemudian suplai air bersih, pembuangan air bekas atau disebut dengan plumbing gitu ya, kemudian juga sistem transportasi maupun sistem tata udara ya, untuk memeriksa desain-desain dari para konsultan desain atau desainer pada saat mengajukan IMB ke Pemkot Bandung ya. Nah, jadi sebelum IMB itu keluar, kita yakinkan bahwa desainnya itu mereka memenuhi standar ya, baik standar dalam negeri seperti ASNI maupun standar luar. Kalau semua sudah memenuhi standar, jadi baru akan dikeluarkan izin seperti itu. Nah, kami juga bekerja sama saat ini dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ya, nah, khususnya dalam pengendalian banjir. Nah, saat ini saya diminta sebagai narasumber dalam perencanaan sistem pompa-pompa pengendali banjir ya. Seperti kita ketahui bahwa saat ini Jakarta sering dilanda banjir ya. Nah, maka Pemprov DKI saat ini sedang giat-giatnya mendesain suatu sistem pengendali banjir. Nah, kebetulan saya diminta sebagai narasumber di situ untuk sebagai narasumber khususnya dalam bidang mesin-mesin fluida itu pompa ya. Nah, kemudian kami juga saat ini sedang bekerjasama dengan Pertamina Dumai. Nah, di Dumai, di Pertamina itu akan didesain sistem pendingin ya, cooler untuk pembangkit mereka di sana ya. Nah, kebetulan saya diminta sebagai narasumber untuk perencanaan pompa-pompa cooling waternya ya. Jadi itu lembaga-lembaga yang sampai saat ini sedang berjalan ya, yang bekerjasama dengan kami ya, khususnya saya berkaitan dengan bidang keahlian yang saya miliki, yaitu di mesin-mesin fluida. Oke, kira-kira demikian mengenai jenis kerjasama yang sedang dilakukan. Nah, ini juga sebenarnya kalau ada mahasiswa yang tertarik mengambil topik-topik ini untuk tugas akhir ya, atau tugas sarjana, baik perencanaan pompa, kemudian perencanaan sistem mekanikal bangunan, kemudian juga instalasi yang berkaitan dengan pompa-pompa ya, seperti cooling water dan sebagainya, itu bisa dilibatkan di situ. Oke, baik, bagi adik-adik mahasiswa ya, khususnya yang mau tugas akhir, mau ngambil topik-topik tugas akhir, yang tertarik di bidang khususnya konversi energi ya, lebih spesifik lagi mengenai mesin-mesin fluida ya, dan sebenarnya backgroundnya kan di sini ilmu-ilmu dasar kan mekanika fluida. Nah, kemudian terapannya adalah mesin-mesin fluida begitu. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang tertarik untuk mengambil topik-topik ini ya, bisa masuk di lab mesin-mesin fluida ya. Tidak hanya saya saja sebagai pembimbing di sana, itu ada Pak Priyono ya, ada Pak Isnain. Nah, jadi kami biasanya masing-masing atau secara bersama-sama yang membimbing adik-adik yang tugas sarjana di lab mesin-mesin fluida ya. Topik-topik yang sedang dikerjakan saat inilah perencanaan ya, eksperimen itu kita tunda dulu ya. Jadi dalam hal ini sebagian besar masih dalam tugas sarjana itu untuk perencanaan ya, perencanaan dan simulasi ya, lebih banyak menggunakan perangkat-perangkat software gitu ya. Nah, jadi dalam mendesain atau merancang mesin-mesin fluida, apa itu pompa, kompresor, turbin gitu ya. Nah, turbin pun kami batasi ya. Karena apa? Karena masing-masing lab memiliki spesifikasi tersendiri ya. Di lab fluida itu khususnya topik-topiknya kita berikanlah turbin air ya. Kalau turbin uap mungkin bisa masuk lab thermal gitu ya. Kalau turbin gas mungkin bisa masuk lab motor bakar gitu ya. Nah, di lab fluida atau lab mesin-mesin fluida yang nanti akan dijadikan topik-topik itu lebih banyak ke yang berkaitan dengan air ya. Seperti turbin air begitu ya. Kemudian ada pompa-pompa, termasuk juga fluida kompresibel seperti udara. Ada turbin angin ya. Ada juga kompresor. Nah, kita biasanya berikan topik itu untuk topik tugas sarjana di lab mesin-mesin fluida. Nah, bagi nanti ada adik-adik mahasiswa yang tertarik ya, khusus angkatan 2018 ya, yang tertarik mengambil tugas akhir mengenai mesin-mesin fluida, nah, silakan saja bisa mendaftar ya untuk memilih masuk lab fluida ya. Karena sekarang kan
dibatasi ya, setiap pembimbing itu ya mungkin maksimal 5 orang ya sampai 6 orang. Nah, sehingga Anda harus cepat-cepat gitu ya kalau ingin mengambil topik tugas sarjana di mesin-mesin fluida, silakan saja daftar ya. Ya nanti paling kalau jatuhnya tidak ke Pak Priyono bisa ke saya gitu ya, atau ke Pak Isnain gitu ya. Jadi ada 3 orang yang siap membimbing adik-adik ya berkaitan dengan topik-topik tugas sarjana yang berkaitan dengan mesin-mesin fluida ya. Mengenai topik ya bisa gini ya. Jadi kami sebenarnya mengharapkan topik penelitian tugas sarjana itu muncul dari adik-adik Anda sekalian ya. Jadi artinya dalam mengerjakan sesuatu ya, apapun itu, nah kalau itu muncul dari diri sendiri kan mungkin akan lebih serius ya untuk mengerjakan begitu. Nah, tetapi kalau misalkan ada yang masuk ke lab mesin fluida belum memiliki topik yang spesifik ya mungkin nanti bisa kami berikan gitu ya. Nah, jadi silakan saja. Bahkan kami sangat mengharapkan kalau misalkan adik-adik ada yang magang misalkan di industri ya, ada topik-topik yang bisa diangkat atau diteruskan sebagai topik-topik tugas sarjana, itu bisa kita lanjutkan ya, khususnya yang berkaitan dengan bidang kami ya, mesin fluida. Jadi jangan takut ya untuk masuk lab fluida langsung diberikan topik, itu tidak. Jadi kami berikan kebebasan ya. Anda silakan memilih atau mengajukan topik sendiri ya sesuai dengan pengetahuan Anda yang sudah pernah Anda dapat ya selama kuliah di ITB maupun selama Anda pengalaman kerja praktek misalkan atau magang ya, itu bisa diteruskan. Atau nanti kami bisa libatkan ya seperti dalam beberapa proyek kami yang kami sedang kerjakan. Nah, kalau ada hal-hal yang bisa dijadikan topik tugas akhir atau tugas sarjana, kita bisa ambil dari situ topiknya gitu kira-kira ya. Nah, mengenai waktu jangan takut nanti kelamaan di labnya, tidak. Jadi kami sebenarnya terusnya menyerahkan ke Anda semua ya. Kalau Anda bisa cepat mengerjakan, Anda rajin konsultasi itu bisa cepat ya. Tapi ada juga yang datang di awal minta topik, setelah diberikan hilang. Nah, ini yang menyebabkan menjadi lama kan gitu ya. Jadi tergantung dari diri Anda gitu kira ya. Kami sudah memperhitungkan ya beban SKS-nya, kalau sudah kami anggap pantas untuk disidangkan ya kami sidangkan gitu ya. Penelitian itu tidak mesti harus tuntas gitu ya, dan juga tidak mesti harus benar gitu ya. Namanya penelitian kan belum tentu hasilnya baik ya, belum tentu hasilnya benar dan sebagainya. Nah, tapi kalau kami pertimbangkan dari sisi waktu mungkin sudah cukup lama ya, mungkin bisa saja kami stop di tengah jalan ya, dan bisa untuk disidangkan seperti itu ya. Jadi dalam hal ini dari sisi waktu kami akan pertimbangkan ya sesuai dengan kurikulum ya, kalau bila perlu 1 semester selesai begitu ya. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan ya mengenai topik-topik tugas sarjana khususnya di lab mesin-mesin fluida ya. Jadi bisa Anda dari sisi mekanika fluidanya ya, Anda membahas aliran, bisa mendesain suatu sistem pemipaan. Nah, sampai saat ini kami sering bekerja sama dengan lab perancangan ya dalam mendesain sistem instalasi pemipaan ya. Untuk mendesain sistem pemipaan itu ada 2 bidang yang terlibat di sana. Pertama adalah dari sisi konversi energi khususnya mekanika fluida, dari sisi aliran. Nah, kemudian berikutnya dari sisi konstruksinya sendiri ya, dari sisi analisis kekuatan, kemudian tumpuan dan sebagainya, itu masuk ke bidangnya perancangan. Nah, di sini biasanya kalau ada mahasiswa yang mengambil topik-topik seperti itu, biasanya kita bimbing bersama ya, bersama dengan dosen-dosen dari lab perancangan ya, seperti itu. Jadi sebagian bimbingnya dari fluida, sebagian yang dari lab perancangan. Jadi bisa kita kolaborasikan ya kalau memang materi penelitiannya atau materi tugas akhirnya memang melibatkan 2 hal tersebut ya, kira-kira demikian. Baik, itu yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa dapat menentukan pilihannya ya, mau meneliti mengenai topik apa, bidang apa ya, sesuai dengan minat Anda masing-masing.